Ini membuat orang-orang yang biasanya memarahi kaisar dan wanita bodoh dari belakang terlihat bersyukur. Namun, setelah mendengarkan narasi kaisar, Kaisar Yuan Tian membuat sebuah mahakarya dalam sekejap, membuat langit bergetar. Keterlaluan. Pencuri kecil Zerzu Xiao memiliki hati yang tidak berperasaan. Aku adalah penguasa dunia ini. Jika kamu ingin memberontak, masalah untuk menemukanku adalah, mengapa kamu ingin menyakiti semua pangeran cintaku? Ini tidak masuk akal. Kaisar Yuan Tian sangat marah, seolah-olah itu membuat marah nilinnya, dan sekelompok orang yang cukup beruntung bisa masuk ke dalam lengan baju kaisar dan kaisar gajah. Dan kekuatan besar yang belum ditangkap oleh Zerg melihatnya. Mereka tiba-tiba tahu bahwa masalah ini stabil. Akibatnya, semua tangisan dan teriakan yang kuat menjadi lebih heboh. Yang mulia, Zerg belum mati. Ini akan mengacaukan negara Anda. Otak Wei Chen benar-benar musnah, dan anti pencuri tidak diizinkan mengganggu Jiang Santianwei. Tapi para anti pencuri itu telah menangkap saudara-saudara Wei Chen. Yang mulia, tolong putuskan. Sekelompok kaisar bersujud lagi dan lagi. Tetapi Kaisar Yuan Tian melihatnya di matanya. Dengan tangan di belakang punggung, hanya perlahan-lahan mengucapkan 5 minuman dingin penuh dari prestise kaisar. Aku akan urus ini. Setelah kata-kata selesai, sepertinya dia tidak repot-repot mendengarkan rasa terima kasih dari sekelompok kaisar yang mampu melakukan permainan campuran. Kaisar Yuan Tian langsung melambaikan lengan bajunya, penuh perhatian. Seperti Ai King, kamu telah bekerja keras sepanjang jalan. Kamu menurunkan semua Ai King untuk beristirahat dulu. Mengatur semua Ai King, mengganti pakaianmu dan bertemu denganku lagi. Kaisar Dewa Gajah mendengar ini, dan sejujurnya, dia sedikit panik sekarang. Bagaimanapun, Kaisar tidak mengatakannya sekarang, dan ketika dia tidur dengan Kaisar, dia juga bisa menganggap pelepasan air pertamanya sebagai angin sepoi-sepoi. Wei Chen memimpin. Kaisar Shenxiang juga seorang kaisar yang kuat, mengetahui bagaimana menangani masalah ini sekarang. Dia segera menggulung jubah lengan bajunya, dan menggulung lengan bajunya ke dalam jubah itu lagi. Setelah memberi hormat, dia perlahan-lahan mundur dari istana. Segera, Kaisar Yuan Tian melihat ke arah Fan Wanxing lagi, dan Fan Wanxing sedang berlutut pada saat itu, dengan ekspresi serius. Ayah, putra dan menteri tidak baik, dan ratu terluka. Tolong ayah untuk menghukum. Kaisar Yuan Tian memandang Tuan Fan Yue, seolah-olah Fan Wanxing telah diculik sekali, dan dia juga tahu bahwa Feng Tianxing telah mengambil inisiatif untuk menculiknya sekali. Namun, Kaisar Yuan Tian menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas, dan murid kaisar merasa lega. Wanxing, saat kamu dewasa, kamu melakukannya dengan baik, sangat baik. Pergilah, bawa Paman Tian Kue dan yang lainnya turun untuk menyembuhkan luka mereka, dan atur untuk bertemu denganku lagi. Fan Star menggigit bibirnya, tiba-tiba bangkit, dan membimbing Raja-Raja Surgawi ke bawah, sambil memandangi putra yang sedang berjalan di depan Raja-Raja Surgawi. Mata kaisar berkedip-kedip. Anda benar-benar tidak menyalahkan Wanxing? Yang mulia, urusan dunia adalah urusan dunia, urusan keluarga adalah urusan keluarga. Jika terjadi sesuatu, Anda datang kepada saya, jangan salahkan anak itu. Kaisar Yuan Tian perlahan menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, jika saya menyalahkan Wanxing, Anda tidak akan melihat saya saat itu. Jika bukan karena kontrak surga, akulah yang akan pergi. Jadi jangan salahkan Wanxing. Kontrak surga adalah takdir, dan takdir memiliki jumlah hari sendiri, jadi aku akan melepaskannya. Kaisar Yuan Tian tidak hanya berpura-pura, dia benar-benar lega sekarang. Setidaknya, Wanxing telah dewasa. Permaisuri juga menghela nafas lega. Dia tidak bertanya kepada Ruruo Yuan Tian bagaimana memilih pada saat itu. Sebaliknya dia mengubah suaranya dan berkata, aku melihat tuanmu ketika aku melarikan diri ke dalam pergolakan ruang dan waktu. Murid Kaisar Yuan Tian berkelebat, apakah tuanku yang menyelamatkanmu? Iya. Cukup, kebaikan guru itu seperti gunung. Kaisar Yuan Tian tidak menyebutkannya lagi. Tetapi Kaisar Tong menjadi lebih tajam. Zerg ingin memberontak, dan mengambil gerombolan rumput, dan hanya kamu yang kembali. Anti pencuri itu juga tidak memiliki jejak. Artinya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dunia cacing kali ini. Setidaknya, Kei Tian masih tidak tahu bahwa menantu perempuannya yang berharga telah jatuh ke dalam turbulensi. Ruang dan waktu. Kaisar Yuan Tian segera memandang permaisuri. Siapa yang tahu siapa Anda kembali? Semuanya ada di sini. Permaisuri juga melepaskan jubahnya. Dan seorang lelaki kuat dari suku Dewa Penenun terlempar ke tanah. Tetapi gemetar, alisnya sepertinya ditepuk oleh Kaisar Brahma, meninggalkan silau. Kecemerlangan ini membuat mereka tak terlihat dan tak terdengar saat ini. Mereka hanya ingat bahwa gerbang bintang alam serangga itu aneh pada saat itu. Setelah dibuka, mereka menyaksikan permaisuri keluar dengan wajah biru, berjalan sepanjang jalan, dan menekan mereka dengan segel Kaisar Brahma. Kaisar Yuan Tian memandang sekelompok dewa penenun yang kuat, mengangguk sedikit, dan kemudian memandang permaisuri Zia,
Pengaturan terus berjalan. Mereka tidak dapat berbicara sampai Yao Yuekong mendapat kabar. Permaisuri Zia mengguncang tubuhnya dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Faktanya, Yuan Tiandi tampaknya sedikit lebih berbelas kasih daripada Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Jika dia digantikan oleh Kaisar Iblis Penjara Surgawi, dia sudah membunuh orang. Kaisar Yuan Tian tampaknya berdiri di antara Kaisar Iblis Penjara Surgawi dan Kaisar Ke. Dia memiliki kemampuan kekaisaran, tetapi dia juga memiliki sedikit kebaikan. Salah satu cara untuk bertahan hidup adalah dengan cara sekelompok pembangkit tenaga klan Dewa Penenun yang dapat dengan mudah melepaskan ini. Ingatlah untuk mengambil hadiah yang kuberikan padamu. Permaisuri Zia buru-buru mengambil pesanan. Dia memegang kotak kayu di kedua tangannya. Seolah-olah dia sangat menghormati kotak kayu dan menganggapnya sebagai harta karun. Permaisuri Zia pensiun dengan pembangkit tenaga listriknya sendiri. Dan di Istana Senzi, hanya ada Tuan Fan Yue dan Kaisar Yuan Tian. Dan Lord Fan Yu memandangi punggung Permaisuri Zia yang pergi. Dan tidak bisa membantu menarik sudut pakaian Kaisar Yuan Tian. Sudah selesai. Selesai. Kaisar Yuan Tian mengangguk sedikit, dan berkata bahwa itu adalah keluarga Kaisar yang paling kejam. Tetapi ketika keduanya bersama, tidak ada perpisahan seperti itu. Sebaliknya, itu benar-benar seperti pasangan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Ketika hanya ada dua orang, semuanya bisa terbuka. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Kaisar Yuan Tian menarik napas dalam-dalam, dan sepertinya sudah mulai menyusun strategi. Saya tidak perlu memberitahu tuan saya tentang masalah ini. Ini bukan hari sejak suku Zerg tidak jujur. Beberapa semut telah ditangkap dan itu tidak adil. Mengapa dia menginginkan murid saya? Segera, Kaisar Yuan Tian berpikir lagi. Gejolak ruang dan waktu dapat melibatkan orang yang jatuh dalam ruang dan waktu manapun. Waktu dan ruang tidak kekal, dan dunia tidak memiliki batas. Bahkan saya tidak jelas. Tapi menurut apa yang kau katakan, Demon Yuekong yang terluka parah bahkan tidak bisa menahan turbulensi ruang dan waktu. Dan bahkan lebih tak terkalahkan daripada hantu ruang dan waktu. Tapi mereka pasti masih hidup, karena mengorbankan Hua Dao Rou untuk memanggil Huasu lebih baik daripada anti pencuri yang mati bersama. Tentu saja, jika Huasu benar-benar datang dan menyelamatkan sekelompok anti pencuri, dan kemudian dengan sengaja menyembunyikannya, bahkan jika klan Huasu memilikinya, itu sudah cukup untuk menyembunyikannya. Aku benar-benar diselamatkan oleh Huasu, maka kita tidak akan rugi. Tidak mudah bagi Huasu untuk mengajar seorang murid, semakin sulit jadinya saat kau kembali. Tanpa seorang murid yang mencalonkan dirinya, dia harus melakukan semuanya sendiri. Setelah Yuan Tiandi mengetahui hal ini terlebih dahulu, dia memulai rencananya. Gejolak ruang dan waktu tidak lebih dari beberapa hasil akhir. Kaisar Surga, 3000 alam, alam semesta kuno. Tak perlu dikatakan di alam semesta kuno, sulit bagi anti pencuri itu untuk bertahan hidup. Dan 3000 alam, meskipun saya mengendalikan gerbang bintang menuju alam surga Kaisar, ada gerbang rahasia di alam semesta. Namun, Kaisar Yuan Tian tidak akan hanya berbicara dengan sombong, tidak akan menganalisisnya dengan jelas, dan akhirnya memblokir dirinya sendiri sampai mati. Sebaliknya, dia mengantisipasi segalanya, bahkan jika itu halus, dia menganalisisnya secara detail, hanya untuk menangkap kekurangan yang dapat digunakan untuknya, dan kemudian mengambil tindakan untuk mencapai tujuan.